Apa itu komunikasi interpersonal? Menurut Joseph A. DeVito, mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau kadang-kadang lebih dari dua yang saling tergantung satu sama lain. Di dalam komunikasi interpersonal terdapat persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah pengambilan kesimpulan tentang orang lain dari stimulus yang kita terima, sehingga kita memiliki gambaran pihak lain yang ingin diajak berkomunikasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Pertama, faktor situasional. Di dalamnya terdapat petunjuk verbal, yang berarti deskripsi verbal pihak ketiga. Di petunjuk verbal terdapat primacy effect, yaitu pengaruh kata pertama yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya, kata temen gua, lu jutek deh. Nah, yang kedua namanya central organizing trait, yaitu kata-kata tertentu yang mengarahkan seluruh penilaian kita tentang orang lain. Contohnya, temen lu si A sama si B pinter deh, tapi si B orangnya jutek. Nah, selanjutnya masih faktor situasional, tapi petunjuk yang non-verbal. Yang pertama ini kita bahas ada proxemic. Nah, di proxemic ini kita ada 5 poin. Yang pertama, menyimpulkan kedekatan seseorang dengan orang lain atau persep dengan memperhatikan jarak. Nah, yang kedua ada kinesis, yang ketiga ada facial, yang keempat ada paralinguistik, yang kelima ada artifaktual. Nah, yang kedua faktor personal dari persepsi interpersonal. Yang pertama ada pengalaman, kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada kepribadian. Nah, di dalam persepsi interpersonal terdapat 3 proses pembentukan kesan. Yang pertama ada stereotyping, yang kedua ada implicit personality theory, yang ketiga ada atribusi. Nah, selanjutnya ada proses pengelolaan kesan. Menurut Erving Goffman, pengelolaan kesan yaitu ketika secara sengaja menampilkan diri kita sesuai yang kita kehendaki. Selanjutnya ada hubungan persepsi interpersonal dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal akan berjalan lebih baik apabila persepsi interpersonalnya positif. Konsep diri, pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu orang lain. Tanggapan orang lain tentang diri kita. Tidak semua orang lain mempunyai pengaruh terhadap diri kita. Kelompok rujukan, tempat tinggal dan organisasi. Misalkan, A bergabung di suatu organisasi, maka akan ada norma-norma pikiran-pikiran anak organisasi yang diserap oleh si A, yang bisa membentuk karakter konsep diri yang mempengaruhi komunikasinya. Teori Johari Window, yaitu pertama open area, diketahui diri sendiri dan orang lain. Blind area, tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. 3. Hidden area, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. 4. You know area, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya ada atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah faktor personal. Di dalam faktor personal terdapat kesamaan karakteristik personal. Misalnya ketika kita bertemu orang baru di dekat rumah kita, maka percakapan yang terjadi adalah seputar demografis. Nah, yang kedua ada faktor-faktor situasional. Yang pertama di dalamnya yaitu ada daya tarik fisik. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Nah, selanjutnya ada ganjaran atau reward.
Kita akan menyukai orang yang menyukai kita, dan kita akan menyayangi orang yang memuji kita. Hubungan interpersonal. Faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal, yaitu percaya, menerima empati, dan kejujuran, sikap suportif.